Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku, pada bab ini, Pak Gaus akan menceritakan atau menjelaskan 3 hal, yaitu pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita langsung saja pada bagian pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichiban Ase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu sidang 1 dan 2. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sementara itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wirjo Sandoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat,
Naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wirjodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Pro patria dan primus patrialis artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian jiwa toleransi atau tenggang rasa, antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Setelah itu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, dan jiwa kesatria, serta kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.
Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kemudian adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Anak-anakku, demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga wabah corona segera berlalu. Just stay at home and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.